Gadis itu tinggal 2 minggu lagi akan melahirkan. Dokter menyarankannya segera rawat inap. Namun ia melihat saldo di ponselnya dan masih ragu. Dalam keputusasaan ia hanya bisa duduk melamun di sofa lorong. Saat itu seorang pria dingin berjalan mendekat. Saat melihat gadis itu, ia tiba-tiba terlintas sebuah bayangan yang familiar. Lalu pria itu pun pergi bersama asistennya. Namun tak lama, asisten menerima sebuah video. Terungkap bahwa sebelum kehilangan ingatan, pria itu sempat diberi obat dan membawa pergi seorang gadis. Dan gadis itu ternyata adalah wanita hamil yang duduk di lorong tadi. Asisten pun langsung menyadari bahwa anak yang dikandung gadis itu adalah anak dari pria itu. 9 bulan lalu, gadis itu bekerja di klub malam dan hampir disakiti seseorang. Di saat kritis pria itu datang menyelamatkannya. Namun setelah menyelamatkan gadis itu, tubuh pria itu tiba-tiba terasa tidak enak. Ternyata ada yang menaruh obat di minumannya. Setelah itu keduanya pun terlibat dalam hubungan. Keesokan harinya pria itu mendadak ada urusan dan harus pergi duluan. Sebelum pergi ia meninggalkan catatan, mengajak gadis itu untuk mendaftar nikah sore harinya. Saat itu gadis tersebut juga mendapat kabar dari ayah angkatnya bahwa ia akan dijodohkan dengan seorang pria tua. Maka ia pun memutuskan untuk menikahi pria itu. Namun ia tidak tahu bahwa pria itu mengalami kecelakaan di perjalanan dan kehilangan semua ingatan tentang dirinya. Hari itu gadis itu menunggu di kantor catatan sipil hingga tutup dan pulang dengan hati hancur. Beberapa hari kemudian ia menyadari dirinya hamil. Demi sang anak, ia bekerja keras untuk bertahan hidup. Menjelang kelahiran, ia memutuskan berhenti bekerja dan pulang untuk beristirahat. Tapi begitu masuk rumah, ia melihat keluarga paman kedua duduk di ruang tamu. Mereka membuat rumah berantakan dan bahkan menyuruh gadis yang sedang hamil tua untuk menuangkan air. Meskipun tidak nyaman, karena mereka adalah orang tua, ia tetap menuruti. Karena dirinya hampir melahirkan, ia pun meminta mereka mengembalikan uang pinjaman. Namun mereka malah mengejek, dengan sombong mengatakan, selama ini merekalah yang membesarkannya. Jadi rumah ini seharusnya menjadi rumah pernikahan anak mereka. Ternyata orang tua kandung gadis itu telah lama meninggal, meninggalkan warisan besar dan rumah ini untuknya. Paman kedua mengadopsinya karena ingin merebut harta, dan selama ini kerap menyiksanya. Sekarang demi merebut rumah terakhir, gadis itu menolak keras. Ia pun membalas ucapan mereka, membuat bibi kedua marah dan langsung menamparnya. Melihat perlakuan mereka, gadis itu memilih diam dan kembali ke kamar. Ia menangis di depan foto orang tuanya. Tak tahu harus melanjutkan hidup seperti apa. Satu-satunya penghiburan adalah bayi dalam kandungan dan seekor bebek yang selalu menemaninya. Ia bertekad menjaga rumah ini. Keesokan harinya gadis itu pergi kontrol ke rumah sakit. Dokter kembali menyarankan rawat inap, tapi ia hanya bisa menunduk dan menghela napas karena uangnya sangat terbatas. Kebetulan pria itu juga datang ke rumah sakit untuk kontrol karena kehilangan ingatan akibat kecelakaan. Kondisinya kini sudah pulih. Begitu keluar dari ruang dokter, ia melihat siluet gadis yang tampak sangat familiar. Tepat saat itu asisten menerima rekaman CCTV 9 bulan lalu. Keduanya akhirnya menyadari bahwa gadis itu hamil anak pria itu. Mereka pun langsung mengerahkan orang untuk mencari gadis itu dan menyuruh asisten menyelidiki siapa dokter yang menangani gadis itu. Di sisi lain gadis itu baru pulang ke rumah. Namun mendapati bebek kesayangannya sudah dimasak menjadi sup oleh bibi kedua. Ia hendak memarahi bibi tersebut, namun malah didorong ke balkon dan dikunci dari luar. Bibi kedua pun mengancam, kalau tidak mau tanda tangan surat hibah rumah, jangan harap bisa masuk rumah lagi. Tiba-tiba perut gadis itu mulai terasa sakit. Demi keselamatan bayinya, ia terpaksa menandatangani surat hibah. Namun meskipun sudah tanda tangan, bibi kedua tetap tidak berniat membiarkannya masuk.